Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bugi Satrio dan juga Nabila Haza tentunya kembali menemani Anda dalam acara Rumah Anak Muda Masa Depan. Dan seperti biasa, kita akan mengupas mengenai anak muda dan masalah hukum di Indonesia. Dan kali ini kita akan tentunya mengatakan tema terkait perjanjian-perjanjian umum ya, atau kerjasama, kontrak kerjasama apa saja sih harus diperhatikan oleh para milenial nih ya, kaum muda. Dan tentunya sudah hadir di studio Bapak Tri Firdaus Akbarsyah yang merupakan Sekjen Ikatan Notaris Indonesia. Salam sehat nih. Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Bagaimana tadi perjalanan ke studio? Lumayan Mas, Lumayan macet ya? lumayan Berarti macet, sudah normal kembali kita ya? normal sekarang ini ya Baik, kelihatannya. Pak Tri. Nah, Ya. ini kan banyak sekali nih anak-anak muda, para milenials yang memang mereka sudah berkarir ya sejak usia 18 tahun, mungkin jadi model, jadi Iya. artis dan lain sebagainya. Nah, mereka kan harus tanda tangan kerjasama tuh, Betul. tanda tangan perjanjian. Nah, ini apa sih Betul. yang harus diperhatikan, Pak Tri? Betul Mas. Jadi di dalam perjanjian itu harus kita cantumkan hak dan kewajiban. Iya. Siapa pemberi kerja, siapa pelaksana kerja, berapa honornya. Nah, dalam perjanjian itu ada detail, ada beberapa item yang harus kita cantumkan, Mas. Iya. Jadi para pihaknya harus jelas begitu ya, Iya. dengan identitas yang memang Iya. ada di KTP begitu Betul, ya. betul. Kemudian domisili begitu, Betul. dan kemudian nanti ada pasal-pasalnya. Nah, ini Betul. pasal-pasalnya apa saja harus kita perhatikan nih, Pak? Ya, jadi begini. Sebelum kita masuk ke dalam perjanjian itu ada kata sepakat dulu, ya. Ada kata sepakat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu ada 4, ya. Ada kata sepakat, terus dewasa, ada kausa halal, dan tidak boleh melanggar aturan. Nah, di dalam perjanjian itu setelah ada kata sepakat kita tuangkan dalam satu perjanjian. Di situ di dalam perjanjian itu ada judul perjanjiannya apa. Misalnya judulnya apa ya? Misalnya lagu nyanyi apa nyanyi, penyanyi ini kan? Iya. Penyanyi. Lalu kapan akan dilaksanakan? Perjanjian itu kapan dibuat? Lalu ada para pihak. Pihak pertama, pihak kedua, dia yang mewakili pihak pemberi kerja, misalnya yang ini menerima pekerjaan. Dan di dalam perjanjian itu harus dewasa. Harus dewasa, di mana kedewasaan ini, kalau dia misalnya ada juga artis-artis yang di bawah umur kan, itu nanti akan diwakili oleh orang tuanya. Setelah itu masuk ke dalam ada premis. Premis itu apa? Premis itu adalah maksud dan tujuan daripada diadakannya perjanjian ini. Misalnya karena dia pintar nari, dia pintar nyanyi, maka pihak pertama akan memberikan suatu pekerjaan untuk jangka waktu tertentu dengan honor sekian. Setelah itu disepakati lebih detail lagi di dalam isi perjanjian, di dalam pasal-pasal. Gitu loh. Nah, di pasal itu ada pasal 1, misalnya pertunjukan ini akan diadakan di mana, pasal 2 honornya berapa, pasal 3 misalnya berhenti di tengah jalan bagaimana jeleknya, pasal 4 misalnya terjadi huru hara misalnya, terus tidak dapat izin apa yang harus dilakukan. Nah, itu kita tuangkan dalam satu perjanjian gitu, Mas. Jadi Pak, sebenarnya kalau misalkan dalam melakukan sebuah perjanjian atau kontrak itu, apa memang harus selalu menghadirkan misalnya pengacara seperti itu, Pak? Sebenarnya bukan pengacara, lawyer dalam artian untuk membuat satu perjanjian itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi yang lebih bagus lagi, perjanjian ini dibuat dalam suatu perjanjian yang alat bukti yang otentik. Perjanjian kita buat di hadapan notaris. Notaris itu diberi kewenangan oleh negara untuk membuat suatu perjanjian otentik. Perjanjian otentik ini yaitu alat bukti yang sempurna apabila terjadi suatu masalah di belakangan hari. Karena perjanjian itu bisa saja dibuat di bawah tangan. Ya. Mas Bugi
sama Nabila bikin suatu perjanjian, masing-masing tanda tangan tidak di hadapan notaris misalnya ya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja bikin. Suatu saat terjadi dispute, ada masalah. Bisa saja satu pihak, oh saya tidak pernah menandatangani itu, maksud saya bukan begitu. Sehingga timbul masalah, timbul akibat-akibat yang sampai ke pengadilan dan segala macam gitu loh. Tapi kalau dibuat di hadapan notaris, notaris akan menuangkan dalam satu akte. Nah, disitulah disebut bahwa perjanjian ini sebagai alat bukti yang sempurna, alat bukti yang otentik. Lebih terjamin lah. Gitu, Lebih kan? terjamin. Karena lebih tahu juga bahasa Iya, hukumnya, begitu iya, ya, Pak, ya. iya. Jadi kalau misalnya katakanlah nih artis kemudian yang tanda tangan itu manajernya boleh nggak Pak? Sepanjang diberi kuasa oleh si anu boleh-boleh saja. Boleh ya. Boleh-boleh saja. Sepanjang diberi kuasa ya. Kalau nggak diberi kuasa, tahu-tahu manajernya dipecat gimana? Ya, manajer tahu-tahu dipecat. Saya pecat tuh manajer. Tanpa sebagai kuasa dari si artis, bisa saja terjadi, Mas. Gitu. Sebenarnya Pak, selama karir Bapak yang panjang ini pasti ya Pak, apa sih masalah yang sering muncul yang berkaitan dalam perjanjian atau kontrak gitu Pak, yang paling umum deh, yang biasanya kalau orang udah sering buat nih pasti tahu nih, jangan lupa seperti ini ya atau seperti itu ya gitu. Biasanya ada tawaran yang lebih baik. Hmm. Ada tawaran yang lebih baik. Jadi gini, Mbak ngasih kerjaan ke saya, Pak Tri main film misalnya. Saya main film, tahu-tahu belum selesai, episode yang belum selesai, saya dapat tawaran lagi dari lain. Harganya, honornya lebih bagus. Saya lari sehingga yang ini terbengkalai. Ya, sering sekali yang begitu masalah. Tapi ada juga yang memang mereka mengikat sekali begitu ya. Ada. Sehingga disitulah si artis atau manajemennya harus benar-benar mengetahui bahwa ini bisa menjebak juga begitu ya. Betul. Dia nggak bisa kemana-mana, bisa terikat Betul. terus begitu. Ada yang begitu. Ya jangan mau. Pada saat sebelum kita tuangkan dalam satu perjanjian, kita negosiasi gitu loh. Kita negosiasi akibat-akibat yang akan terjadi kalau kita terima pekerjaan itu. Misalnya dalam satu hari kerja harus sekian jam. Apalagi masih sekolah. Kapan waktu belajar? Gitu loh. Seminggu sekian banyak, sekian jam. Waktu sudah terhabis. Nah, itu yang perlu dibicarakan dulu sebelum dituangkan dalam satu perjanjian, Mas. Iya. Tapi kan sebelum umur 18 tahun kita belum boleh punya properti begitu ya Pak ya. Kalau properti boleh-boleh saja. Tapi atas nama orang tua. Bukan atas nama orang tua, atas nama itu. Tapi yang melakukan tindakan hukum di dalam akta itu adalah orang tua. Mas Bugi umur masih 15 tahun, pengen beli rumah, punya duit banyak, pengen beli rumah. Mas Bugi nanti yang mewakili Mas Bugi itu adalah orang tua. Orang tua yang menandatangani perjanjian-perjanjian itu. Untuk dan atas nama Mas Bugi. Gitu loh. Boleh. Iya. Boleh saja. Jadi memang nggak apa-apa berarti sebelum umur 18 tahun Boleh. ya, punya properti, tetapi tindakan hukumnya itu orang tuanya atau Orang walinya tuanya begitu atau ya, Pak, walinya, ya? iya orang Iya. tuanya. Berarti kalau misalnya ada satu perjanjian yang panjang gitu, itu benar-benar harus dibaca Teliti, satu-satu. harus diteliti satu-satu. Jangan asal tanda tangan. Karena dengan tanda tangan itu sudah menyatakan bahwa kita sudah setuju dengan apa yang ada. Kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang sebenarnya dia nggak paham, tapi sudah keburu ditandatangan, itu udah nggak bisa dikoreksi lagi Pak ya? Bisa di adendum. Iya, sepanjang diajak bicara. Asal ada kesepakatan kedua Kesepakatan belah pihak. kedua pihak. Tapi kalau pihak sana tidak menerima, ya berarti kita tetap terjebak di dalam tanda tangan kita sendiri begitu ya? Biasanya kalau terjadi begitu, ya larinya ke pengadilan. Larinya ke Pengadilan yang bisa menentukan. begitu ya. Iya. Ya, baik, nanti juga tentunya adik-adik mahasiswa juga Ya. akan bertanya begitu ya. Iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali di Rumah Anak Muda Masa Depan. Tetap bersama kami.
Halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Rumah Anak Muda Masa Depan, dan pada kali ini kami sudah berbincang-bincang lumayan panjang bersama Bapak Tri Firdaus Akbarsyah selaku Sekjen Ikatan Notaris Indonesia mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak seperti itu. Dan sesuai dengan nama program kami yaitu Rumah Anak Muda Masa Depan, di studio kami sudah ada anak-anak muda nih yang sangat eager untuk tahu ya mengenai topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita memberikan peluang untuk pemirsa yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Ya, adik-adik siapa yang ingin bertanya silakan. Untuk semangat kita tepuk tangan dulu yuk. Biar makin semangat ya. Silakan. Oke, baik. Selamat siang, Pak. Siang. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu bahwasanya sebuah perjanjian itu biasanya kan dilakukan melalui tulisan atau kita datang langsung menemui dan langsung kita lihat secara langsung untuk tahu kalau benar-benar perjanjian itu sah. Nah, sekarang pertanyaan saya, sekarang sudah karena COVID-19 kan biasanya perjanjian dilakukan secara digital. Itu sah atau tidak, Pak? Ya, siapa namanya Mbak? Saya Taskia. Taskia. Jadi perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Apapun bentuknya, mau secara digital, mau secara fisik, sepanjang itu disepakati oleh kedua belah pihak itu sah. Sah. Dan ditandatangani, sekarang ada tanda tangan digital kan? Itu sah, boleh sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Tapi yang lebih bagus lagi bahwa perjanjian ini buat secara otentik. Apa otentik? Dibuat di hadapan pejabat, adalah notaris yang diberi kewenangan gitu. Nah, kalau misalnya orangnya di luar negeri, ada di Indonesia, boleh bikin. Boleh bikin, itu di bawah tangan namanya, perjanjian di bawah tangan. Kalau dia datang ke Indonesia, sama orang Indonesia datang ke notaris, Pak, saya mau bikin, itu akta otentik. Ya, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Kalau tanda tangan digital juga sah ya, Pak ya? Sah juga, di dalam UU TE juga sudah disebutkan. Bisa. Jadi kalau misalnya pemalsuan gitu yang lebih gampang dilakukan secara digital tuh biasanya Malahan gimana? secara digital nggak bisa dipalsukan, Mas. Untuk tanda tangan digital kan ketahuan, sudah terdaftar kita, tanda tangan kita, terus ada kode-kode tertentu yang tidak bisa dipalsukan. Malahan tanda tangan digital itu lebih akurat sebenarnya. Tapi kalau untuk notaris, dasar hukumnya belum kuat. Notaris itu kan harus menyaksikan di hadapan dia. Di hadapan notaris, pihak pertama, pihak kedua tanda tangan. Dibacakan oleh notaris. Pada tanggal yang telah ditentukan. Gitu loh. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Tadi dari digital tentunya tidak ada yang diragukan lagi begitu ya karena sudah terdaftar. Silakan. Selamat siang Pak, nama Siang. saya William. Saya ingin bertanya, misalkan ada kalanya tuh perjanjian tuh nggak bisa ditepati dengan tepat gitu. Misalkan saya ambil contoh, sebuah perusahaan tuh bikin kontrak, misalkan karyawannya akan diangkat menjadi karyawan tetap setelah 6 bulan, tapi kadang mereka tuh tidak dijadikan karyawan tetap bahkan setelah setahun, 2 tahun atau seterusnya. Nah itu gimana cara penanganan bila tidak ada penepati perjanjian tersebut? Kita lapornya bagaimana Pak? Ya, jadi gini, di dalam suatu perjanjian itu jelas hak dan kewajiban. Pihak pertama, pihak kedua atau selanjutnya ada beberapa pihak. Kita harus mematuhi siapapun itu, baik itu perusahaan ataupun sebagai karyawan. Di dalam perjalanannya biasanya terjadinya setelah sekian lama. Itu ada saja yang terjadinya dispute, ada saja. Kemana larinya? Ke pengadilan. Lapor ke pengadilan. Kalau karyawan kita bisa ke Dinas Tenaga Kerja dulu. Nanti ada negosiasi dulu di situ. Ada musyawarah dulu untuk menyelesaikan. Tapi kalau kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi untuk menyelesaikan dengan alasan masing-masing, ya pengadilan yang memutuskan.
gitu loh. Tapi ada yang mau Udah Sudah? cukup, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih William. Ya, tapi bukannya pihak-pihak yang lebih kuat itu lebih ini ya Pak ya, susah untuk dituntut begitu. Tergantung Mas, tergantung. Kalau misalnya memang nyata-nyata dia melanggar, dia juga dapat sanksi. Sanksi. Kan di situ ada apa namanya karyawan Atau lewat serikat buruh dulu. serikat bagaimana? buruh, melalui serikat buruh dulu di situ ada. Di situ juga ada persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Demnaker gitu loh. Memang itu dulu sering terjadi, tapi kalau sekarang ini ada sanksinya juga terhadap perusahaan kalau dia melanggar. Ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Sudah jelas hukumnya begitu. Sudah jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Saya juga dari broadcasting Iko Saumbu Kebun Jeruk ingin bertanya, bagaimana cara untuk negosiasi dalam kontrak perjanjian yang baik? Lalu dalam keadaan seperti apa yang kita harus melapor ke pengadilan jika memang negosiasi tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi, sebelum kita tuangkan dalam suatu perjanjian, kita negosiasi dulu. Kita negosiasi dulu, kita pikirkan hal-hal yang terburuk. Hak apa, kewajibannya apa, itu yang kita harus matangkan dulu di dalam suatu negosiasi. Setelah negosiasi, setelah kita kata sepakat, baru kita tuangkan dalam suatu perjanjian. Kita bikin dalam satu perjanjian. Nah, di dalam perjalanannya, apabila terjadi dispute, salah satu pihak wan prestasi, si pihak yang lain tuh, gua bayarnya seharusnya bayarnya sekian, tapi gua bayarnya cicil-cicil dulu gitu. Dia wan prestasi. Musyawarah dulu. Kenapa? Musyawarah. Musyawarah mentok, sudah tidak bisa lagi diselesaikan, akhirnya kita laporin ke pengadilan. Disitulah, di pengadilan itulah yang memutuskan. Hakim memutuskan secara adil nanti. Begitu loh. Jadi musyawarah dulu gitu ya Riga ya. Karena biar bagaimanapun kalau misalnya sudah masuk ke proses peradilan, yang benar pun atau yang salah pun ya pasti juga akan wasting energi juga begitu di sana. Begitu. Dan ada biayanya juga. Biayanya juga Lumayan. akan keluar juga begitu. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup sesi yang kedua ini, Iya. saya pernah punya satu pengalaman di mana dia misalnya namanya tidak sama persis itu bisa jadi masalah begitu ya. Misalnya katakanlah Prabowo gitu ya. Iya. Tapi kemudian Prabawa nulisnya begitu. Nah, ini pernah menjadi masalah ini sebenarnya bagaimana sih kalau dari hukum begitu, Pak? Sebenarnya sepanjang subjek hukumnya dia mengakui bahwa memang nama saya itu sesuai dengan KTP yang ada. Itu nggak ada masalah, Mas. Nggak ada masalah. Nggak Sesuai bisa dia KTP yang sesuai penting, ya. KTP. Tidak sesuai boleh KTP. beda dari KTP. Jangan beda sama KTP karena identitas subjek hukum itu ada di KTP. Iya. Ada di NIK, nomor induk Jadi di KTP kependudukan. itu 100% harus sama ya. Harus sama. Harus sama namanya, Harus sama, iya. Misalnya Bugi Satrio nggak boleh Bugi Satria gitu. Nggak boleh. bisa, nggak bisa. Harus persis sama. KTP. Nah, ini Betul. adik-adik juga harus benar-benar mengetahui ya kalau itu sedikit aja salah berarti akan proses hukumnya akan berbelit-belit begitu ya, Pak? Iya, tapi terkadang kita harus jelaskan juga di dalam satu perjanjian, misalnya nama ngetopnya Bagas misalnya. Oh. Sementara kalau di KTP Bugi Satrio, Iya. tapi nama Bugi Herlino lah gitu ya, Pak? iya, nama kerennya gitu ya. Iya. Cantumkan tuh dalam perjanjian. Iya. Gitu loh. Nama Bagas dalam kurung di KTP tertulis Bugi Satrio. Oke. Iya, baik. Gitu. Ya, kadang-kadang Dude Herlino, kadang-kadang Jeremy Thomas gitu. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali bersama ya di Rumah Anak Muda Masa Depan. Tetap bersama kami.